您是认真的？遵命。高罗的从哪儿找呢？二哥，你自己小心。老子的狗头！哪次不是儿戏？力度，高度冲吧！救命啊！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas Donghua yang berjudul Purple Reaper episode 1 dan 3. Sedikit sinopsis, Donghua ini bercerita tentang pada 200 tahun yang lalu di medan perang kuno Blue River, pasukan kekaisaran cahaya yang tersisa telah runtuh di tengah-tengah teriakan iblis. Saat Field Marshal dan Kaisar terakhir jatuh, dunia Blue River yang kacau tidak lagi memiliki penguasa yang sama. Faksi-faksi dibentuk, namun konflik yang tak berujung terus saja terjadi. Kekuatan militer menjadi satu-satunya mata uang untuk bertahan hidup. Dan impian untuk menyatukan kembali tanah menjadi satu-satunya tujuan banyak penguasa di generasi berikutnya. Di bagian tenggara negeri itu, sebuah faksi kuat dengan sejarah lebih dari 200 tahun lalu, Mason Purple Reaper, bernama Mason Purple Reaper melawan iblis di timur. Bertahan melawan Mason Liu Feng di barat dan menahan Mason Lin di selatan. Untuk mencapai ambisi besar mereka dan memperpanjang garis keturunan keluarga mereka, pahlawan Purple Reaper yang tak terhitung jumlahnya memberikan hidup mereka untuk membuat Haimin yang luar biasa menjadi hidup. Ini adalah kisah tentang keluarga legendaris dan 100 tahun darah dan air mata mereka. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Karena konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Donghua Purple Reaper. Scene dimulai di sebuah benteng Weilun di wilayah timur, memperlihatkan seorang anak muda bernama Jisuan Xiu, yaitu anak angkat dari presiden keluarga Jisuan, yang mana dia itu sedang melatih para prajurit militer. 小子也太嚣张了吧！那么嚣张吗？ Setelah itu, dia bergegas menuju kantor Komandan Ge Yingxing karena mendapatkan informasi mengenai tentara keluarga Liu Feng yang berhasil melewati penjaga perbatasan. Dan mereka telah muncul di ibu kota keluarga Jisuan. Menurut Ge Yingxing, keluarga Liu Feng meluncurkan serangan skala besar ke penjaga perbatasan, yang mana pemimpin mereka mengambil kesempatan untuk memimpin divisi lainnya. Sehingga mereka mampu melewati garis perbatasan dan melakukan perjalanan panjang keluar ibu kota. Oleh karena itu, Yuan Xing sebagai presiden keluarga Jisuan pergi keluar kota untuk menemui musuh yang mengakibatkan dirinya disergap oleh Liu Feng Kingshan dan terluka parah. Mengetahui informasi itu, Xiu meminta agar memperbolehkan dirinya pergi ke ibu kota untuk membantu ayah angkatnya melawan keluarga Liu Feng. 义父对我恩重如山，如今家族成为家族的军人，能为总长和少。 Singkat waktu, Xiu bergegas pergi ke ibu kota dan memimpin 800 orang pasukan militer. Pada malam harinya, Xiu akhirnya sampai di kediaman Presiden Yuan Xing. Di sana, dia mendapati putri kandung dari Yuan Xing bernama Ji Suning yang sedang menangis melihat ayahnya yang telah terbaring tak berdaya. Mengetahui dirinya sudah sekarat, oleh karena itu, Yuan Xing mengatakan bahwa dirinya telah meninggalkan surat wasiat untuk keluarga Ji Suan. Yuan Xing juga meminta Xiu untuk melindungi Ning karena Ning adalah masa depan keluarga. Tak berselang lama, Yuan Xing pun menghembuskan napas terakhirnya. 把你生无以为报。可。 Keesokan harinya, di saat Xiu dan Ning sedang berada di pemakaman ayah mereka, datanglah paman mereka yakni Jishuan Chanqing. Chanqing mengatakan kalau para tetua sedang mengadakan rapat dewan darurat. Sehingga saat memerlukan kehadiran dari Ning untuk hadir dalam rapat tersebut. Sampai di ruang rapat, salah satu kepala komandan bernama Ming Hua membahas mengenai pengganti posisi presiden, yang seharusnya digantikan oleh Ning sebagai putri tunggal dari Yuan Xing. Tapi karena Ning masih tergolong muda dan sekarang situasi keluarga Jisuan sangat kritis, Yang Ming Hua meminta secara khusus kepada para tetua agar membahas sosok yang dapat memimpin keluarga untuk sementara waktu. Kemudian, salah satu perwira bernama Lei Sun mempercayai Yang Minggu untuk mengisi posisi presiden sementara waktu sebelum Ning tumbuh dewasa. Di tengah-tengah perdebatan itu, Chanqing memberikan surat wasiat dari mendiang Yuan Xing kepada para tetua.
Isi dari surat itu adalah Yuanxing meninggalkan dekret sebelum Yi Xuanning menjadi dewasa, sehingga Chang Xinglah yang akan ditunjuk oleh Yuanxing sebagai presiden sementara. Akan tetapi, Yang Minghua menyangkal surat itu dengan alasan Yuanxing terus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari tapi tak pernah menyebutkan mengenai isi surat itu. Dia berpikir tidak masuk akal jika surat tambahan seperti itu benar-benar ada. Selain itu, dia merasa khawatir kalau surat itu dibuat di bawah delusi Yuanxing. Karena sebelum kematian Yuanxing, sudah pasti pikirannya sangat kacau sebab dirinya yang sekarat. Pernyataan ini didukung oleh Lei Xun. Menurutnya, Chang Xing bisa saja memanipulasi surat itu dan alasan hasrat politik yang tinggi dimiliki oleh dirinya. Sehingga terjadilah perdebatan yang sangat panas antara tetua yang selalu setia mengikuti perintah dari Yuanxing dan Lei Xun yang hanya setuju jika Minghua saja yang jadi seorang presiden. Karena perdebatan semakin memanas, Ning pun meminta Xiu agar membawanya pergi kembali ke kediaman keluarga Jisuan. Kembali ke kediaman keluarga Jisuan. Pada besok harinya, ketika Xiu sedang duduk sendirian, dia didatangi oleh kakak-kakaknya bernama Sterling dan Dilin. Dilin memberitahu kalau Yang Minghua sedang bersiap untuk menyerah dan berdamai dengan tentara Liu Feng. Karena menurut Yang Minghua, hanya inilah yang dapat dilakukan untuk melindungi ibu kota. Mendengar informasi itu, Xiu sangat menentangnya. Dia berencana untuk melakukan sesuatu dengan alasan kemungkinan besar Liu Fengqisan akan berpikir mental dari tentara Jisuan menurun. Sehingga dia akan berpikir kalau keluarga Jisuan tidak akan melepaskan pertahanan kota untuk menyerang garis depan. Lalu mereka bertiga pergi ke kantor kepala komandan. Di sana mereka memalsukan sebuah surat perintah dan memakai cap milik Yang Minghua. Xiu juga sudah siap menanggung resiko untuk disalahkan sepenuhnya karena telah memalsukan sebuah surat perintah. Setelah itu, Xiu memberikan suratnya kepada pengawal agar dikirim kepada pengintai dari keluarga Liu Feng. "您是认真的，革命。" 高罗的从哪儿找呢？ Beberapa saat kemudian, prajurit dari Liu Feng melaporkan kepada Qisan mengenai pasukannya yang mencegat pengintai yang dikirim oleh keluarga Jisuan dari ibu kota. Dia mendapatkan informasi bahwa sekarang ibu kota Jisuan sedang dikendalikan oleh Su, dan juga berencana memobilisasi pasukan besar untuk kembali ke ibu kota dalam waktu 3 hari. Sehingga King San pun memerintahkan untuk membiarkan pengintai Jisuan mengantarkan suratnya. Menurutnya, jika tentara Jisuan yang memilih mempertahankan perbatasan, maka pasukan dari Liu Feng juga bisa langsung masuk ke ibu kota. Sementara itu, tentara Jisuan yang kembali untuk membantu setidaknya membutuhkan waktu selama 10 hari. Peralatan pengepungan milik pasukan Liu Feng juga akan siap dalam 5 hari. Dan juga seluruh pasukan sangatlah bersemangat. Oleh karena itu, Qisan pun memerintahkan agar mengirimkan 3 skuadron pasukan yang akan ditempatkan di satu-satunya jalan bagi tentara Jisuan yang akan kembali ke ibu kota. Pada malam harinya, kantor urusan militer ibu kota terlihat sangat banyak para pasukan prajurit termasuk Xiu yang berdemo menentang keras mengenai keputusan menyerah kepada musuh. Hingga ketika Yang Minghua datang ke TKP, dia sempat mengatakan kalau Xiu hanyalah seorang bocah yang tidak tahu apa-apa. Apalagi dia itu hanyalah seorang anak liar yang dipungut oleh Yuanxing. Oleh karena itu, Xiu tanpa ragu sedikit pun menodongkan pedangnya kepada Yang Minghua. Xiu mengatakan bahwa dia hanya ingin melindungi keluarganya. Menurutnya, tentara keluarga Jisuan lebih baik mati dalam peperangan daripada menyerah. Selain itu, ibu kota tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh selama ratusan tahun. Sehingga Xiu sendiri akan memimpin semua pasukan untuk mengalahkan musuh secara bersama-sama. Dia juga bersedia menanggung semua akibatnya. Tanpa berbicara sedikit pun, Yang Minghua membiarkan Xiu pergi ke medan perang karena dia akan memegang kata-kata Xiu yang bersedia menanggung semuanya. Setelah itu, Xiu dan pasukannya tiba di gerbang ibu kota. Di sana mereka akan segera mengganti kostum khusus yang sudah dipersiapkan oleh Sterling. Yang mana kostum itu adalah kostum penyamaran yang sangat mirip dengan kostum milik tentara Liu Feng. Singkat waktu, mereka yang sudah tiba di camp pasukan Liu Feng mulai berpencar dan langsung menghabisi satu persatu pasukan Liu Feng yang sedang berjaga. Sesudah menghabisi semuanya, mereka bergegas membakar seluruh tenda sambil berteriak mengatakan pasukan Jisuan sudah kembali.
Setelah berhasil memancing para pasukan Liu Feng untuk keluar dari tenda, pasukan Jisuan langsung saja menghabisi mereka semua. Sementara Qisan, dia tidak mempercayai kalau serangan itu dilakukan oleh pasukan Jisuan, sehingga dia memerintahkan agar mengumpulkan seluruh pasukannya. Bagi siapapun yang menyebarkan desas-desus mengenai penyerangan Jisuan, maka akan dihukum secara militer. Tak lama kemudian, dia terkena tebasan dari Su dan nyaris terbunuh olehnya. Untung saja, Qisan berhasil diselamatkan oleh para prajuritnya. Xiu yang sudah terkepung oleh para pasukan Liu Feng memutuskan untuk melarikan diri dan membawa pasukannya pergi kembali ke ibu kota. Sampai di sana, Sterling memberitahu bahwa Chan Qing baru saja ditunjuk secara resmi sebagai presiden keluarga Jisuan. Sterling juga memerintahkan kepada para bawahannya untuk segera mengobati pasukan dari Xiu yang sedang terluka. Tak berselang lama, beberapa prajurit melaporkan kalau Xiu harus segera pergi ke kantor komandan untuk membahas strategi militer. Namun Xiu menolaknya dan alasan kalau dia akan segera melakukan serangan lanjutan kepada pasukan Liu Feng yang sudah diambang kehancuran. Dia juga berniat untuk memenggal kepala Qisan. Di sisi lain, para bawahan dari Qisan sedang berdebat apakah mereka harus mundur karena Qisan yang sedang terluka parah atau harus melanjutkan penyerangan karena tinggal selangkah lagi mereka dapat menguasai ibu kota Jisuan. Setelah itu, muncullah sebuah scene di perbatasan Jisuan dan Liu Feng di tahun 771 kalender Kekaisaran. Xiu yang memimpin pasukannya untuk menghancurkan camp musuh dengan melakukan pengejaran ribuan mil kepada pasukan Liu Feng yang sedang kabur, membawa Qisan yang sedang sekarat. Selain itu, komandan penjaga perbatasan Jihuan, yakni Ming Hui, memimpin 5.000 pasukan penjaga perbatasan untuk berjaga di perbatasan. Mereka memblokir jalan pasukan Liu Feng yang berusaha melarikan diri. Akan tetapi, putri ketiga dari Liu Feng Qisan, yaitu Liu Feng Xiang, memimpin pasukan Liu Feng untuk menyelamatkan ayahnya dan menyerang pasukan Ming Hui. Sehingga pada bulan Juni tahun 771, kedua belah pihak menarik pasukan mereka dari perbatasan. Imbas dari pertarungan ini, keluarga Liu Feng tak lagi bisa maju ke timur. Beberapa setelahnya, Xiu dan pasukannya kembali ke ibu kota dan disambut oleh tim polisi militer. Di bawah perintah kepala komandan Yang Minghua, mereka menangkap Xiu atas tuduhan kejahatan pengkhianatan. Mau tidak mau, Xiu pun menyerahkan dirinya dan alasan percaya pada keluarga Jisuan. Kemudian, Xiu pun dibawa ke pengadilan militer yang sudah dihadiri oleh banyak pasukan dan para tetua. Yang Minghua mengatakan Xiu telah menghasut prajurit untuk memberontak, melakukan pengepungan ilegal, dan juga memasukkan perintah. Sehingga menurut aturan hukum keluarga, Xiu harus dihukum mati. Xiu pun membantahnya karena dia sebenarnya melakukan pengusiran kepada pasukan Liu Feng Qisan dan melindungi kejayaan Jisuan selama ratusan tahun. Xiu juga didukung oleh Ning. Dia membenarkan kalau semua yang dilakukan oleh Xiu adalah untuk keluarganya. Akan tetapi, menurut Yang Minghua, meskipun melakukannya demi keluarga, Xiu seharusnya tidak mengabaikan aturan hukum yang merupakan keagungan yang diwarisi keluarga Jisuan selama ratusan tahun. Ada pencangsing yang mayoritas sependapat dengan Yang Minghua kalau Xiu harus dihukum seperti orang biasa yang melakukan kejahatan. Di waktu yang sama, Ge Yingxing pun datang. Dia mengatakan Xiu yang diadili di hari ini adalah bawahannya. Maka dari itu, Ge Yingxing sebagai atasannya juga akan bertanggung jawab untuk diadili. Menurut Ge Yingxing, Xiu yang merupakan anak angkat dari Yuanxing, wajar saja dia ingin membalaskan dendam Yuanxing dan membela negaranya. Serta Xiu ini masih sangatlah muda. Masuk akal kalau tidak ada kebijaksanaan dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Yang paling penting, Xiu berhasil menyelesaikan krisis keluarga dan menyelamatkan kejayaan ibu kota yang berusia ratusan tahun. Jika tindakan itu dianggap sebagai pengkhianatan, itu sama saja melukai hati para prajurit yang berjuang mati-matian demi keluarga mereka. Alhasil, Ge Yingxing menyarankan agar Xiu dihukum dan dikirim kembali ke wilayah timur yang mana pangkat Xiu akan diturunkan menjadi tingkat rendah. Jika Yang Minghua mengesampingkan hal itu untuk menghukum Xiu, maka Ge Yingxing bersedia ikut dihukum juga. Tak hanya dia saja, para prajurit yang menghadiri persidangan juga mengatakan akan bersedia untuk ikut dihukum bersama.
Alhasil, Tetua Dewa menyetujui keputusan Ge Yingxing untuk mengirim Xiu ke wilayah timur dan menurunkan pangkatnya. Setelah itu, Ge Yingxing, Xiu, dan para pasukannya bergegas pergi menuju wilayah timur. Scene lanjut yang mana narator menjelaskan kalau di daratan Jisuan, perselisihan antara manusia dan iblis terus berlanjut. Pada 200 tahun yang lalu, pasukan Kekaisaran Cahaya dan pasukan suku iblis bertarung dengan sangat sengit. Sayangnya, Kekaisaran Lin Jianyi mati dalam pertarungan dan para pangeran mengambil keuntungan dari kekacauan untuk berperang. Alhasil, warisan keluarga kerajaan terpaksa berpindah ke wilayah barat daya. Klan Liu Feng dari Wanjing berkuasa di barat laut dan memerintah sebagai raja. Jenderal Jisuan yang memimpin pasukannya menyapu daratan tengah mengenalkan keluarga Jisuan pada dunia. Saat kekuatan manusia terbagi, suku iblis semakin agresif, membuat seluruh tentara daratan Jisuan dalam masalah dan membuat banyak orang kehilangan rumahnya. Kemudian Raja Kekaisaran Cahaya muncul untuk menyatukan dataran Jisuan. Sejak saat itu, kelima klan melucuti senjata dan berhenti berperang. Pada akhirnya, mereka pun mendapatkan era kesejahteraan. Kalender tahun 778 Kekaisaran bercerita mengenai raja masa depan Kekaisaran Cahaya, yaitu Jisuan Xiu yang sedang diperintahkan untuk memimpin divisi kelima berperang di Hengchuan. Sudah narator bercerita, cerita berlanjut dengan berlatar belakang pada 7 tahun setelah peperangan Xiu yang masih muda melawan pasukan Liu Feng Keisihan. Di sisi timur medan perang Hengchuan terlihat banyak pasukan dari Jisuan dan suku iblis. Di sana, suku iblis dipimpin oleh jenderal pasukan ekspedisi suku iblis, yakni Gisa. Dia memerintahkan kepada para bawahnya agar memberitahukan Letnan Yun Chendu untuk melindungi primadona klan dewa. Di sana juga terlihat Jisuan Xiu yang sudah menjadi letnan pasukan timur. Dia bersembunyi di bawah tanah hingga di saat yang tepat dia memunculkan diri dan berhasil menghabisi Gisa dalam satu tebasan. Selanjutnya, dia berhasil mendatangi primadona klan dewa yang mengharuskannya berperang sendirian melawan ribuan pasukan suku iblis. Selain itu, Xiu sempat terbanting oleh seorang orc berbadan besar yang nyaris menghabisinya. Untung saja dan cepat dia membalikan keadaan. Bahkan, Xiu sampai bisa mengalahkan para pasukan kuda hitam serta menghabisi Letnan Yun Chandu dengan mudah. Setelah itu, dia berusaha untuk kabur sambil mengatakan kalau Jenderal Gisa sudah mati. Sehingga hal itu pun membuat para pasukan suku iblis menjadi sangat kacau. Di sisi timur, markas tebing Hengchuan terlihat 3 wakil Letnan Xiu bernama Luoji, Mingyu, dan Bai Chuan. Mereka semua belum mengetahui kalau Gisa sudah dihabisi oleh Su, sehingga mereka ini sedang bersiap berperang melawan pasukan suku iblis. Mereka bertiga juga mendapatkan laporan mengenai adanya kekacauan di dalam pasukan musuh, yang mana penyebabnya masih belum mereka ketahui. Kemudian, Bai Chuan segera menghampiri Xiu untuk meminta sebuah perintah. Sampai di sana, alih-alih mendapati Xiu, dia malah mendapati kapten pasukan penjaga yaitu Guli, yang mana itu sedang berpura-pura menjadi Xiu atas perintah Xiu sendiri. Lantas dia pun memberitahu kalau Xiu sedang berada di gunung yang ada di belakang. Tak berselang lama, Bai Chuan sampai di posisi keberadaan Xiu. Dia sangat marah melihat Xiu yang hanya bersantai-santai saja. Dia pun melaporkan kepada Xiu bahwa ada 50.000 pasukan yang berasal dari pasukan iblis. Selain itu, ada binatang lapis baja dengan efektivitas tempur yang sangat kuat. Namun, karena mendapatkan laporan mengenai pasukan musuh yang tiba-tiba mundur, Bai Chuan meminta perintah kepada Xiu atas anjuran Luoji untuk mengejar musuh. Tanpa pikir panjang, Xiu langsung memperbolehkan Luoji untuk melakukan pengejaran dengan pasukan kavalerinya. Setelah itu, Bai Chuan kembali ke tebing Hengchuan. Dia memberitahu kalau Luoji diperbolehkan Xiu untuk mengejar para musuh. Oleh karena itu, Luoji menjadi sangat semangat memimpin ribuan pasukannya untuk bergerak maju. Mereka semua menyapu bersih pasukan suku iblis. Bahkan dengan mudah mengalahkan para prajurit barbar berkulit hijau yang berusaha mengalahkan pasukan kavaleri. Sementara Bai Chuan dan Mingyu, mereka merasa curiga akan jebakan. Karena proses pengejaran pasukan Luoji berjalan terlalu lancar, sehingga mereka pun juga mempersiapkan pasukan untuk membantunya. Sampainya di medan perang, mereka langsung menghujani lawannya dengan sebuah tombak.
Tak lama, Mingyu melaporkan kepada Becuan kalau sebagian besar suku iblis di medan perang sudah dihabisi. Sedangkan yang berhasil melarikan diri hanyalah para orc dan para pasukan dari suku lainnya. Oleh karena itu, Becuan menyuruh Mingyu mengirim 2 kavaleri untuk membantunya. Di sisi lain, Luoji terlihat sedang mengejar sebuah kereta primadona klan dewa, yang mana Luoji berhasil menghentikan keretanya itu. Di kereta ini terdapat seorang penjaga yang sangat kuat yang nyaris saja menghabisi Luoji, hingga memerlukan beberapa prajurit untuk menumbangkannya. Setelah itu, Luoji langsung membuka tirai yang ada di kereta itu. Dia sangat terpesona karena di dalamnya dia itu melihat seorang wanita yang sangat amat cantik dan begitu mempesona. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.